Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa kembali di kelas literasi hukum kesehatan di hari Recording in progress. Punya Pak Ketua Prozen. Kelas literasi adalah mediasi sengketa medik yang Dr. Mahdi Riyadi SAMH sesuai dengan potensi beliau, dan beliau kami sebutkan jabatan beliau sekarang sebagai Ketua Ketua DPW MHKI Kalimantan Selatan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke paparan, izinkan kami menyampaikan tata tertib kelas literasi malam hari ini. Kelas literasi sudah dibuka tadi 15 menit yang lalu. Mohon Bapak Ibu sekalian tetap menggunakan nama asli, bukan perangkat atau nama institusi. Mohon juga berpakaian sopan dan berperilaku sopan, dan tidak membuka suara atau tetap mute selama proses kelas berlangsung. Untuk pertanyaan-pertanyaan bisa Bapak Ibu sekalian sampaikan melalui raise hand atau pertanyaan di kolom chat. Dan jangan lupa untuk mengisi link presensi di chat. Baik. Selanjutnya kami persilakan Dr. Mahdi Riyadi SHMH untuk menyampaikan paparannya. 20 menit ke depan layar kami serahkan ke Pak Mahdi. Demikian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang saya hormati, ketum kita Dr. Mahesa, dan yang saya hormati seluruh peserta literasi malam hari ini. Ya, saya tentu sangat senang sekali malam hari ini kita bisa berdiskusi berkaitan dengan tema yang dimintakan untuk sama-sama nantinya barangkali kita akan diskusikan dalam salah satu kegiatan dari persiapan Munas kita pada tahun ini. Baik, saya kira untuk memanfaatkan waktu yang ada, Bapak Ibu yang amat terpelajar, mohon izin saya share screen. Bisa terlihat ya, Dr. Mahesa? Sudah Pak Mahdi, silakan. Baik. Tema yang akan kita diskusikan sama-sama malam hari ini adalah mediasi sengketa medik yang tentunya selama ini seringkali dikenal di masyarakat kita lebih identik dengan malpraktek, tetapi ketika kita bicara sengketa medik, ya saya kira tentu tidak terbatas pada malpraktek, tetapi juga pada sengketa-sengketa yang lainnya, bisa berupa administratif, ya bisa pidana, perdata, itu tentu adalah hal yang pasti terjadi dalam sistem hukum kita di Indonesia. Baik, tadi Dr. Mahesa sudah menyampaikan kompetensi saya untuk berbicara masalah mediasi. Saya terdaftar pada kantor Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai mediator yang resmi berdasarkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tahun 2009. Sejak tahun 2015-14 sebenarnya sudah aktif menyelesaikan sengketa-sengketa, ya dugaan pelanggaran atau sengketa-sengketa tenaga kesehatan dengan pasien maupun keluarganya. Ini barangkali tanggung jawab moral saya untuk menyampaikan materi hari ini yang ya tentunya akan kita diskusikan sama-sama untuk berkaitan dengan mediasi. Baik, dulu kita pernah mengenal ada sebuah doktrin yang sangat populer sekali, yaitu doktrin charitable immunity, di mana seluruh tenaga kesehatan, ya bahkan rumah sakit
juga sangat dikenal, tidak bisa digugat, tenaga kesehatannya itu tidak bisa dituntut karena ada doktrin charitable immunity, di mana doktrin ini sangat populer sekali di Amerika. Namun ketika ada sebuah kasus yang terjadi di Amerika, maka doktrin charitable immunity lahir dalam sebuah persidangan. Gugurlah doktrin itu dan lahirlah sebuah doktrin yang kita kenal juga dengan doktrin vicarious liability, atau dikenal juga dengan doktrin respondeat superior, di mana rumah sakit bertanggung jawab terhadap seluruh kelalaian yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalamnya, mulai dari pagar awal masuk rumah sakit sampai dengan kamar mayat, seluruh keliling rumah sakit itu adalah menjadi tanggung jawab dari manajemen rumah sakit. Atau artinya orang-orang yang menjadi barangkali dalam praktik kita di lapangan, clinical instruktur ya di praktek kita sehari-hari adalah bertanggung jawab terhadap orang-orang yang berada di bawah pengampuannya. Ini sebuah berita yang sangat juga Pemirsa pengacara kondang populer Hotman di Paris Indonesia. Hutapea datangi sebuah rumah sakit sebuah swasta kasus di kawasan Jakarta yang Barat juga guna sangat meminta keterangan terkenal. terhadap kasus dugaan malpraktik yang menimpa kliennya. Ya, klien Hotman mengaku kehilangan 2 indung telur usai melakukan operasi kista Mudah-mudahan di rumah bisa sakit tersebut. Buka videonya di Surabaya ya, Pak Ketum. Bisa. Oh ya, syukurlah. Hotman Paris Hutapea bersama dengan kliennya mendatangi rumah sakit Geraha Kedoya, Jakarta Barat. Pada pertemuan tersebut, Hotman menanyakan kepada pihak manajemen rumah sakit terkait dugaan malpraktik salah seorang dokter terhadap kliennya. Pasien mengaku telah lakukan operasi penyakit kista pada April 2015 lalu di rumah sakit tersebut. Kemudian 4 hari usai terlaksananya operasi, sang dokter memberi informasi kepada pasien bahwa kedua indung telur telah diambil dari tubuh pasien tanpa persetujuan terlebih dahulu, yang mengakibatkan sang pasien tak dapat memiliki keturunan. Atas dugaan tersebut, Hotman Paris menilai tindakan yang dilakukan dokter berinisial HS sangat tak beretika. Sebab pengambilan organ pasien hanya dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa seseorang. Baik, saya kira kita skip saja video ini ya. Pemirsa Kita pengacara masuk. kondang Hotman Banyak sekali fakta-fakta hukum di Indonesia yang juga bisa kita jadikan sebagai jurisprudensi. Ya, salah satunya ketika terjadi sebuah sengketa, ya putusan ini tentu menjadi jurisprudensi di Indonesia karena sifatnya sudah inkrah, ya, putusan Mahkamah Agung nomor 957 2006. Ini saya kira bisa kita cari di Google ya, putusan ini. Kemudian ini juga sudah inkrah putusan ini, di mana salah sebuah rumah sakit di Jakarta harus membayar 2 miliar karena tidak hati-hati tangani pasien. Nah, ini juga salah satu contoh di Banjarmasin, ada dugaan malpraktek, ya. Kemudian ini pasien Tuan Husnen namanya, ini 7 tahun kain kasa di dalam perutnya. Pasca operasi prostat, ya, ada kain kasa yang tertinggal di vesika urinarianya, sakit perut, kemudian berobat sampai pada akhirnya ya diketahui penyebab sakit perut itu adalah kain kasa yang tertinggal 7 tahun yang lalu. Ini kebetulan saya yang memediasi kasus ini, dan ya rumah sakit harus membayar saat itu 130 juta rupiah untuk kasus yang ini. Saya kira ini sudah sangat umum dipahami bahwa dalam hubungan hukum dokter dengan pasien kita mengenal ada dua sifat hubungan hukum, dan ini tentu kembali kepada kita sendiri apakah mau mengelompokkan berjanji hasil atau usaha. Ada 3 profesi sebenarnya yang masuk ke dalam kelompok inspanning perbentenis ini, yaitu sebuah perikatan usaha yang tidak pernah menjanjikan hasil.
Tetapi ada sejawat dokter kita yang berani menaruh stand banner di prakteknya. Saya nggak sempat membuat di dalam handout ini. Saya punya gambar, foto, ada tulisan di sebuah praktek before and after. Ini merupakan ya berani menjanjikan tulisan. Ketika ada tulisan before and after ya tentu merubah sifat hubungan hukum itu tadi dari expanding menjadi resultat. Ya, jadi ini tentu harus kita sadari secara sama-sama. Nah, mari kita mencoba memahami apa sih sebenarnya perikatan pasien dengan dokter itu. Sebenarnya di dalam ketentuan pasal 39 Undang-Undang 29 tentang praktek kedokteran sudah ditegaskan bahwa hubungan hukum dokter dengan pasien itu didasarkan adanya kesepakatan sebagai bagian dari 1320 KUH Perdata. 1320 KUH Perdata, kesepakatan merupakan bagian dari sifat hubungan hukum. Di 1338 ayat 2 BW Bergerlikwitbuk juga menegaskan ketika kesepakatan atau perikatan yang dibuat itu secara sah, maka ya tentu dia menjadi undang-undang bagi yang membuatnya. 1338 ayat 2. Jadi pada hakikatnya sebenarnya hubungan hukum tadi bersifat keperdataan dari makna adanya sebuah kesepakatan. Kapan lahirnya hubungan hukum ini? Ya ketika seorang dokter memasang pelang, maka pada hakikatnya dia telah melakukan open bar, ya, sama ketika seorang notaris memasang pelang di depan kantor prakteknya, sama halnya juga dengan beberapa toko-toko yang menjual, artinya ada sebuah penawaran yang disampaikan kepada publik, membuka layanan dari pukul 9 sampai dengan pukul berapa, misalnya seperti itu. Nah, itulah awal penawaran yang dilakukan, kemudian pasien datang dan mendaftar, diterima oleh dokter tersebut, maka lahirlah hubungan hukum itu. Yang tentunya setiap hubungan hukum melahirkan hak dan kewajiban. Nah, seringkali juga kita mendengar dalam sistem hukum kita, dalam masyarakat kita, adanya tuduhan atau sebutan malpraktek, ya. Apa sih sebenarnya malpraktek itu? Di dalam buku Walter J. Elton mengatakan bahwa malpraktek itu dalam terminologi hukum dia masuk dalam kategori civil suit for damage, not criminal action. Dikatakan oleh Walter J. Elton bahwa yang namanya malpraktik itu dalam terminologi hukum adalah berada dalam kelompok hukum perdata untuk mengganti sejumlah uang apabila terjadi ya dugaan malpraktek. Bukan termasuk kategori hukum pidana, not criminal action. Ya, salah satu yang tentunya menjadi referensi kita karena sistem hukum kesehatan termasuk kategori hukum yang baru di Indonesia, sehingga banyak sekali referensi-referensi yang saat ini tentunya juga kita pedomani dalam menafsirkan sebuah malpraktek. Apa syarat malpraktek? Ya tentu di 1365 juga sudah dirumuskan, tentu seorang pasien yang menuduh menyatakan seorang dokter itu malpraktek, ada 4 kewajiban yang harus dibuktikannya, ya, adanya sebuah pelanggaran terhadap sebuah kewajiban yang terikat terlahir dari sebuah hubungan hukum itu. Nah, hubungan hukum itu tentu menimbulkan kerugian, artinya ada sebuah kerugian yang harus diderita oleh seorang pasien, dan kerugian itu sebagai akibat dari perbuatannya, dan ada hubungan kausalitas. Saya pernah menangani satu kasus malpraktik di mana kain kasar tertinggal pada seorang pasien, kemudian kasar tersebut keluar dari anus, tidak terjadi apa-apa pada anak tersebut. Ya, ini salah satu dari tidak terpenuhinya kerugian yang diderita pada korban. Nah, hubungan hukum dokter dan pasien ya tentu sekali lagi didasarkan pada usaha maksimal. Karena dokter tidak pernah menjanjikan hasil, maka ada kewajiban yang terlahir bagi seorang dokter, tenaga medis, ya,
dalam hal ini dokter dan dokter gigi, ya yang pertama berupaya maksimal, berusaha semaksimal mungkin, karena tidak pernah tenaga medis itu memperjanjikan hasil. Sehingga kalau pasien meninggal, ya tentu tidak bisa digugat karena memang tidak pernah berjanji hasil. Nah, tinggal apakah dalam upaya tersebut sudah memenuhi minimal 3 syarat yang utama. Yang pertama tentu upaya maksimal yang harus dilakukan, karena objek dalam hubungan hukum ini bukanlah hasil, tetapi objeknya adalah upayanya. Upaya yang bagaimana? Upaya yang maksimal dilakukan. Yang kedua dengan prinsip kehati-hatian. Sudah maksimal, hati-hati. Dan yang ketiga adalah sesuai dengan standar kompetensi dan standar pelayanan serta standar prosedur operasional. Yang tentunya menjadi kewajiban hukum yang harus dilakukan. Sehingga ketika 3 persyaratan utama ini asas berusaha secara maksimal dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan standar kompetensi, ya kemudian hasilnya tidak sesuai, ya tentu hal ini seorang hakim wajib memutuskan perkara ini bebas, karena pada prinsipnya adalah objek hubungan hukumnya bukanlah hasil tetapi upayanya. Sistem hukum di Indonesia membagi 2 penyelesaian sengketa hukum. Ada yang melalui litigasi dan ada juga yang melalui non-litigasi. Sesuai dengan topik bahasan kita, yaitu bagaimana menyelesaikan sebuah sengketa ini melalui mediasi. Indonesia akar budaya kita pada prinsipnya sebenarnya mengajarkan untuk mendahulukan bermusyawarah menyelesaikan sengketa yang ada pada masyarakat, yaitu ya bermusyawarah, baik itu hukum agama, hukum nasional maupun hukum agama. Nah, kita diperintahkan untuk upaya bermusyawarah lebih dahulu jika terjadi sengketa. Dan sesuai dengan prinsip hukum pidana itu sendiri bahwa ultimum remedium, artinya hukum pidana itu jalan terakhir. Dan sebuah perkara dugaan pidana yang memang harus bisa diproses apabila memenuhi 2 unsur. Ya, unsur yang pertama tentu aktus serius yang sudah kita pahami, niat jahat. Ya, saya kira tidak ada tenaga medis tentu niat jahat. Nah, unsur yang kedua adalah unsur mens rea, ya perbuatan itu yang pertama unsur mens rea, niat jahat, aktu serius ini adalah perbuatan tersebut ya ada melanggar hukum, ya tentu ini yang kita yakin bahwa tidak ada tenaga medis itu yang berniat jahat. Nah, sehingga hukum nasional kita meminta agar diselesaikan, mengamanatkan agar diselesaikan melalui upaya mediasi. Baik. Apa dasar hukum mediasi di Indonesia? Saya kira di dalam HWR 130 sudah sangat jelas bahwa hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa. Kita tentu memahami lebih dahulu bahwa kembali tadi bahwa prinsip dasar hubungan hukum itu adalah hubungan hukum perdata. Hubungan hukum perdata ya pada prinsipnya penyelesaiannya tentu dengan secara keperdataan. Ini yang membutuhkan waktu barangkali di Indonesia untuk melakukan sosialisasi bersama-sama, semangat untuk mempidanakan barangkali masih sering kita temukan ya di masyarakat kita, ya termasuk barangkali aparat penegak hukum kita. Dan tentunya kita berharap bahwa untuk mensosialisasikan mediasi ini adalah bagian dari tugas-tugas kita bersama, karena jelas bahwa tadi didasarkan pada mediasi. Sesuai dengan asas hukum lex specialis derogat legi generali dan ketentuan pasal 29, dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Kata harus tentu dalam hukum kita pahami berarti adalah sebuah kewajiban yang ditempuh untuk menempuh mediasi lebih dahulu sebelum penyelesaian sengketa-sengketa lainnya. Ya, kecuali aparat penegak hukum menduga adanya
ya unsur pidana di dalamnya, ya tentu juga tidak menutup kemungkinan hal itu bisa ditempuh oleh mediasi. Nah, kalau kita mengkaji secara literasi dalam kamus Black Law Dictionary, ya apa sih sebenarnya malpraktek itu? Ya tadi sudah jelas bahwa namanya mediasi itu menggunakan pihak ketiga, ya dalam penyelesaian dia harus bersifat netral, tidak berpihak kepada siapapun. Ini yang tentunya prinsip-prinsip dalam mediasi. Apa itu mediasi? Ya dia memberikan solusi kepada para pihak. Bagaimana studi komparatif kita? Salah satunya mediasi di Amerika. Greg Bertam ini seorang mediator yang tentunya menyatakan diri bahwa dia katanya sudah menyelesaikan lebih dari 400 kasus malpraktek ya di Amerika, dan Kimberly juga mengatakan bahwa mediasi di Amerika itu sudah sangat populer sekali sejak tahun 1978. Sehingga tidak ada di Amerika itu dokter tenaga medis itu dipenjara ya karena praktek yang dilakukan secara profesional. Semua diselesaikan melalui cara-cara mediasi ketika terjadi sengketa tersebut. Nah, juga sama halnya di Jepang, di salah satu universitas yang kami kunjungi, yaitu Universitas Gakusuen, di mana Profesor Yoshiro yang berdiskusi dengan kami berdiskusi dengan beliau, ya artinya di Jepang sama halnya, artinya mediasi atau wakai dan cutei di Jepang ya sangat populer sekali sebagai upaya yang utama ketika terjadi sengketa antara tenaga medis dengan pasien atau keluarganya, karena ya mungkin budaya orang Jepang yang malu kalau bersengketa, sehingga wakai dan cutei ini merupakan sebuah pilihan utama di Amerika. Apa alasan sebenarnya harus menempuh mediasi? Ya saya kira alasan yuridisnya banyak sekali. Ya, dan secara filosofi juga, kemudian di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat juga menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum taqullaha la'allakum turhamun. Ketika terjadi sengketa di antara kalian, maka damaikanlah. Kita memang secara hukum agama juga menyuruh kita untuk mendamaikan ketika terjadi sebuah sengketa. Apa dasar masyarakat atau pasien menggugat? Saya kira sangat jelas sekali dalam ketentuan pasal 55, ya orang berhak untuk ganti rugi ya atas kesalahan atau kelalaian. Nah, di pasal 66 sebenarnya sudah ada rujukan juga di ayat 1, tetapi di ayat 3 yang ini yang barangkali ya perlu kita lakukan judicial review ya yang kepidananya, sehingga tidak gambling lagi, agar kita upayakan bahwa mediasi itulah pilihan yang utamanya. Ya. Ini beberapa pengalaman saya selaku mediator, barangkali mohon tidak dipoto. Ya, ini dugaan malpraktek, anak dan ibu meninggal di sebuah rumah sakit. Ya, pertolongan dilakukan oleh PPDS. Ini barangkali kasusnya terlambat memberikan pertolongan, informasi yang salah, karena persiapan darah tidak dilakukan. Pasien datang dengan eklamsi, yang tentunya sudah bisa diprediksi ketika eklamsi akan terjadi pendarahan. Nah, tidak ada persiapan darah saat itu, dan yang nolong adalah PPDS. Kemudian DPJP-nya tidak datang saat itu, keluarga pasien tidak mau terima karena dua-duanya meninggal. Ya, kita selesaikan. Saya memediasi kasus ini. Ini diikuti, dihadiri juga oleh saya waktu itu meminta komediatornya dari Ombudsman karena laporan disampaikan ke Ombudsman. Ini ibu, orang tua dari ibu yang meninggal. Jadi di sebuah kafe kita ketemuan di sana. Nah, ini juga salah diagnosa, KET didiagnosa abortus, mana pasien ini mengalami pendarahan yang luar biasa. Pasiennya kehamilan ektopik ditangani dengan cara
abortus, diduganya abortus begitu, sehingga pasiennya dikuret, terjadi pendarahan yang luar biasa. HB-nya saat itu sisa 4 ya. Jadi kebetulan orang tua si pasien ini ketua hakim, beliau hakim, sehingga ya saat itu kakak dari si pasien meminta saya untuk memediasi. Ya, ini di sebuah meja makan di kafe di Banjarmasin kita selesaikan. Ini juga kasus malpraktek yang pasiennya ini mengalami peririsan pada fisika urinaria. Ada kista pada pasien, kemudian diangkat sama rahimnya, kemudian teriris fisika urinaria. Ibu ini harus pasang Pampers. Pampersnya setiap hari bisa ganti 10 kali. Dia sewa advokat, ini advokatnya yang mendampingi, dan kita selesaikan juga di meja makan, ya, membayar sejumlah kerugian juga, dan alhamdulillah ini bisa kita selesaikan. Ini juga pasien mengalami shock anafilaktik. Tadi sih. Ini dari pagi. Pasien mengalami shock anafilaktik setelah diberikan obat, kemudian oleh PPDS menginstruksikan kepada perawat jaga untuk memberikan injeksi dexamethasone dan diazepam karena pasiennya kejang-kejang setelah mendapat antibiotik ceftriaxone, kemudian kejang-kejang, dan oleh PPDS diinstruksikan kasih diazepam. Sebentar, ini laptop saya mau habis baterainya. Ya, bisa dicas dulu mungkin Pak, sambil dicas Pak Mali. Takut nanti mati di tengah jalan. Ini pasiennya kejang-kejang habis disuntik antibiotik. Kemudian dikasih diazepam. Barangkali Bapak Ibu semua bisa memahami ketika shock anafilaktik dikasih diazepam apa yang terjadi. Kebetulan Bapak ini punya anak, seorang perawat yang bekerja di RSPAD Jakarta, tidak terima anaknya kok disuntik shock anafilaktik, kok disuntik dexa dan diazepam. Kejadiannya 23 September 2015. Ini si anak nggak terima, lapor ke Polda. Pihak kepolisian datang mau ya karena kebetulan anaknya ini anggota TNI yang bekerja di anggota TNI, tetapi dia perawat, tidak terima atas kejadian ini dan lapor ke Polda. Ya, Polda langsung datang ke rumah sakit tersebut. Ini kasusnya saya selesaikan juga melalui mediasi. Ini anaknya yang bekerja di RSPAD. Ini perawatnya dikumpulkan, dokternya juga dikumpulkan. Ini juga kasus di mana anak seorang polisi habis operasi katarak mengalami kebutaan. Anak seorang polisi bekerja di ayahnya bekerja di Polda, habis operasi katarak itu mengalami kebutaan. Ini juga kita selesaikan melalui mediasi. Ini matanya buta habis operasi katarak. Ini bapaknya ini polisi. Alhamdulillah. Ini juga selesai, ini juga anak pejabat dari Dinas Kesehatan, habis operasi katarak juga buta. Ada beberapa kasus katarak, ada 6 kasus yang saya selesaikan untuk khusus kasus mata. Kita semua selesaikan ya sambil minum teh, minum pisang goreng di rumah keluarga pasien dengan cara damai. Ini beberapa kasus yang saya tangani sejak tahun 2006. Ya, 2005 sebenarnya juga ada kasus. Ini salah bius, bukan pasien itu dibius. Ini kasusnya menarik sekali. Bukan pasien dibius, ayahnya tidak terima, keluarga tidak terima. Ada anak Fitri 6 tahun. Kejadiannya begini. Ada pasien di OK1 sedang operasi, namanya Nyonya Fitri.
Nyonya Fitri sedang operasi di OK1. Biasa di tempat kita, di rumah sakit itu kalau ada anak, di depan nama anak itu kan ada tulisan AN, anak begitu, anak Fitri. Namanya memang Fitri, tapi karena usianya 6 tahun atau di bawah 17 tahun diberi AN di depan, anak Fitri. Kemudian anak Fitri ini anaknya Ibu Fitri yang sedang dioperasi di OK1. Saat yang sama ada Ibu Fitri yang juga operasi di OK yang lain. Nah, sebenarnya anak Fitri ini menunggu mamanya yang sedang dioperasi. Oleh petugas, anak Fitri masuk. Dikira oleh si nenek yang menunggu ibunya keluar yang sedang dioperasi itu memanggil anaknya si Ibu Fitri ini yang sedang menunggu. Padahal mau memanggil pasien yang memang betul-betul anak yang bernama anak Fitri. Masuklah anaknya si Nyonya Fitri ini ke ruang pembiusan anestesi. Dibiuslah itu, padahal ini bukan pasien. Ini tahun 2007 saya selesaikan juga secara mediasi dan kasus-kasus yang lain pemberian antibiotik tanpa tes juga ini yang beberapa pasien, beberapa kasus. Pasien pemberian injeksi oleh mahasiswa, kemudian hitan di ruang bius di meja operasi, anak hitan tapi minta dibius umum, meninggal di meja operasi. Ini kasus shock anafilaktik yang tadi saya jelaskan. Ini kasus-kasus yang lain sampai tahun 2020 saya hampir menyelesaikan sudah 40 kasus dugaan kelalaian. Kesimpulannya dalam kesempatan ini ya tentu untuk menghindari sengketa dokter dengan pasien ya perlu kita pahami secara bersama bahwa inilah sebenarnya kuncinya dalam kesimpulan mencegah ya terjadinya sengketa. Pentingnya sebuah perhatian yang khusus, sebuah komunikasi yang baik, yang barangkali selama ini dugaan-dugaan laporan dari keluarga pasien hanya lebih banyak justru disebabkan karena komunikasi dan kompetensi yang tentunya penting sekali dan mencatat seluruh hal-hal yang dilakukan, apa saja yang kita lakukan harus dicatat. Ya supaya dasar kita melakukan pembelaan. Barangkali Pak Ketum itu yang dapat saya sampaikan sebagai bahan diskusi dan tentunya saya berharap adanya masukan-masukan dari Bapak Ibu semua seluruh peserta malam hari ini yang harapannya bisa memberikan kontribusi masukan buat kita agar ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahli. Ya, ini kita apresiasi ya Pak Mahli selaku mediator tersertifikasi. Luar biasa, sudah banyak sekali sengketa-sengketa yang sudah diselesaikan melalui jalur non litigasi ya. Jadi mediasi dalam sengketa medik atau kita mengenalnya alternative dispute resolution yang dulu lebih banyak pada kasus-kasus peradilan anak dan sekarang mulai banyak diterapkan pada peradilan-peradilan perdata, namun memang belum begitu lazim diterapkan pada peradilan pidana ya Pak Mahli ya. Walaupun tadi yang disampaikan oleh Pak Mahli di dalam beberapa perundang-undangan disebutkan dengan jelas adanya penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan mengedepankan prinsip ultimum remedium ya. Kalau belajar dalam teori atau asas dalam hukum pidana, ultimum remedium yang didahulukan. Tapi fakta-fakta di lapangan memang kita berhadapan dengan kendala pemahaman banyak pihak terkait dengan penyelesaian non-litigasi ini yang sebenarnya di beberapa negara sudah sangat maju ya Pak Mahli ya. Penerapannya bahkan yang saya tahu juga di Jerman sudah ada undang-undang, ada peradilan khusus untuk penyelesaian sengketa non-litigasi ini. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian kami berikan kesempatan jika ada yang ingin bertanya silakan raise hand atau bisa bertanya melalui chatting, silakan. Pak Halim belum resen, ini sudah langsung ini sudah paling pertama. Oh, sudah. Baik, silakan Pak Dr. Halim. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dr. Mahdi senior di
Kalimantan Selatan. Menarik banget apa yang disampaikan beliau karena memang mediasi sekarang jadi primadona untuk pengasahan kasus-kasus. Kalau kasus perdata jelas mulai dari Perma tadi disampaikan melalui dari undang-undang kesehatan juga kasus-kasus kelalaian medis juga sudah ke arah mediasi merupakan istilahnya drug of choice-nya lah untuk penyelesaian masalah. Nah, untuk di perdata di pidana sudah mulai mengarah juga kan walaupun di undang-undang KUHP kita tidak ada peluang untuk itu, tetapi di peraturan kejaksaan nomor 15 kalau nggak salah ya, nomor 15 tahun 2010 Perja tentang restoratif justice untuk menyelesaikan kasus itu, di mana jaksa bisa melakukan stop untuk melakukan penyidikan untuk kemudian diadakan mediasi untuk penyelesaian. Kemudian yang terbaru kalau nggak salah Perkapolri nomor 8 ya tahun 2021 juga mengharapkan penyelesaian restoratif justice dalam hal mediasi. Nah, memang tapi kalau kita melihat bahwa hukum atau problem hukum yang bisa mengenai nakes atau dokter itu kan bisa pidana, kemudian perdata, ujian dengan etik dan disiplin. Nah, kalau kita lihat di disiplin, kalau ada kasus disiplin di mana mungkin ketidakpuasan pasien kemudian melaporkan ke MKDKI, maka proses mediasi tidak ada di sana. Nah, itu juga jadi langsung disidang, kemudian tidak ada mediasi antara nyatakan bahwa ini melanggar disiplin, kemudian berhubung dengan kompetensi dan sebagainya pencabutan STR. Nah, itu mediasi itu tidak ada. Mungkin salah satu nanti mungkin pendapat itu. Yang kedua, saya ingin minta pengalaman dari Pak Mahli untuk melakukan mediasi kasus-kasus tadi. Kira-kira hambatan yang paling besar apa, Dok? Karena kan biasanya kalau bahasa Banjar kan bakakarasan keduanya tuh. Merasa benar, merasa menang, kemudian merasa, apalagi kalau lihat sekarang kan banyak kasus-kasus seperti itu yang akhirnya memang jadinya dari istilahnya jadi tanda tangan bermaterai. Nah, itu kan sulit sekali untuk mempersamakan persepsi terhadap itu. Kemudian yang sekarang kadang-kadang senjatanya adalah kalau nanti meja tengah maka akan menguras tenaga, menguras biaya dan sebagainya. Itu kadang-kadang yang jadi salah satu reasoning untuk dimediasi merupakan pilihan yang terbaik. Saya kira itu, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Salim. Ya, kita sambut dulu ya pertanyaan kedua dan ketiga ya Pak Mali ya. Dari Dr. Andri. Silakan Dr. Andri. Terima kasih Dr. Maesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali nih ketemu dengan Bapak Mahli, mediator yang sangat berpengalaman. Kebenaran juga tadi saya lihat sertifikat mediatornya itu sama dengan saya dari ASIP juga, dan saya juga baru ini Pak terus terang ingin banyak berbagi pengalaman sebagai mediator yang sudah sangat senior. Memang kita ketahui bahwa mediasi ini mungkin terutama di Sumatera Selatan kalau saya lihat dari penelusuran kasus itu hampir jarang sekali dilakukan oleh mediator, mungkin beda dengan di Kalimantan Selatan tadi kan. Sedangkan kalau kita tahu mediasi ini sudah sangat didorong terutama oleh Mahkamah Agung, sudah mengeluarkan SEMA nomor 1 tahun 2002, Perma nomor 2 tahun 2003, Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi pengadilan, dan terakhir itu Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Nah, tapi kendalanya tadi memang sosialisasi ataupun tata cara mediasi ini memang hampir tidak diketahui oleh masyarakat secara luas maupun juga oleh aparat penegak hukum yang mengutamakan mediasi untuk penyelesaian sengketa ini, di mana mediasi ini kan memang penyelesaian sengketanya menjadi win-win solution, jadi tidak merugikan salah satu pihak ataupun pihak yang lainnya. Nah, padahal keputusan mediasi kalau dilakukan dengan mediator yang bersertifikat itu merupakan sudah suatu bila dibuatkan dengan akta pandading itu merupakan sudah kekuatan hukum tetap dan mempunyai selain itu juga bisa dilakukan tidak bisa dilakukan banding. Jadi
prosesnya sudah selesai di situ. Nah, pertanyaan saya yang pertama itu Pak, bagaimana cara Bapak tadi mungkin mensosialisasikan kepada terutama nih teman-teman sejawat agar mau bisa melakukan mediasi dalam rangka proses penyelesaian sengketanya, terutama untuk saya yang baru kan. Dan kedua mungkin memberikan pemahaman juga kepada masyarakat tadi bagaimana lebih mengutamakan mediasi daripada menempuh jalur hukum. Mungkin itu. Terima kasih Pak Mahli dan Dr. Maesa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Andi. Satu lagi, silakan Dr. Binsar. Halo Bos. Ya, Pak Binsar, ketemu lagi. Pak Kepala Dinas. Ya, bagus sekali ya Pak Mahli ya. Saya di Medan ini kisaran ya. Ya. Pemaparannya bagus ya, pengalamannya bagus ya. Banyak pengalaman. Saya sih udah sama sih pertanyaan tadi sama Pak Andri juga, sama Pak Gregorius. Saya gitu aja Pak Mahli. Jadi yang perlu ini, saya juga pernah pengalaman memediasi, tapi gagal ya. Jadi sampai kebetulan Pak Mahli saya mediator juga di Pengadilan Negeri Kisaran, terdaftar juga sebagai mediator SK Ketua PN Kisaran. Jadi gagal sebagai mediator karena tinggal kasa. Namun sampai ke perdata, ternyata saya juga sebagai saksi ahli dari sejawat kita terlapor, kan gitu. Namun demikian putusan hakim alhamdulillah dikabulkan, tetap kita menang gitu loh Pak Mahli. Jadi ahli bedah kita tetap tidak membayar atas gugatan yang diajukan oleh penggugat gitu loh. Jadi itu tadi saya dengar kasah tadi tertinggal, tapi pembuktian di pengadilan Negeri Tanjung Balai ya tidak bisa dibuktikan oleh penggugat. Itu pengalaman saya Pak Mahli, istilahnya pada saat mediasi saya juga memediasi ternyata gagal, dan ternyata pada saat gugatan perdatanya saya pula diutus ID untuk sebagai saksi ahlinya. Jadi sejauh kita ahli bedah tersebut tidak dinyatakan bersalah dan tidak membayar apapun dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Itu pengalaman saya Pak Mahli dari mediasi gagal, namun nyatanya di pengadilan gugatan perdata kita dimenangkan. Terima kasih Pak Mahli. Baik, terima kasih Dr. Binsar. Saya mungkin tambahkan satu pertanyaan di kolom chat ya Pak Mahli. Ada pertanyaan dari Ya, ini dari Bu Anggreni. Secara real di lapangan apa keunggulan dan kelemahan mediasi dan siapa yang harus mengajukan mediasi? Ya, silakan Pak Mahli dari 3 penanya dengan resen dan 1 penanya di kolom chat. Baik, terima kasih Pak Ketum. Yang pertama Dr. Halim, apa hambatan dalam proses bermediasi? Apakah semua mediasi berhasil? Apakah semua proses bermediasi itu harus membayar? Tidak. Jadi dari banyak pengalaman, ya hanya lebih dari 40 kasus yang sudah kita selesaikan, ya ada pasti hambatan-hambatan yang kita laksanakan dalam proses bermediasi. Hambatan yang pertama yang menjadi faktor utama sebuah keberhasilan dalam mediasi, yang pertama apabila salah satu dari pihak itu, ya mohon maaf kita tidak melecehkan advokat, ada oknum barangkali dari advokat itu yang mohon maaf ya kita sebut saja oknum, ya pengacara itu ya tugasnya kan beracara. Ya artinya bagaimana ini perkara kalau tidak beracara stop misalnya ya argonya kan nggak jalan. Ya prinsip-prinsip yang berbeda. Jadi salah satu pihak itu menyewa advokat dan advokatnya ya memberi advice yang tentunya kepada kliennya yang mungkin ya lanjut aja atau bagaimana ya saya kira oknum ya ini yang apabila sebuah proses mediasi ada pihak ketiga yang
tidak netral, karena dalam proses mediasi itu kan harus ada prinsip-prinsip yang kita jalankan. Ya, nah, ketika sebuah mediasi tidak didasari adanya itikat baik dari para pihak, ini ya sulit. Bermediasi itu harus punya dasar dan ada prinsip-prinsip yang harus dipahami oleh seorang mediator, dan ini butuh edukasi. Saya mengemukakan sebuah teori baru bagaimana memediasi sengketa medis. Nah, ini sebuah disertasi yang saya tulis dari disertasi saya menjadi sebuah buku teori eknimok dalam mediasi malpraktik medik. Buku ini ada di Gramedia seluruh Indonesia. Di sini saya sampaikan bagaimana memediasi supaya berhasil. Nah, salah satu penyebabnya tadi, salah satu pihak ini tidak memiliki itikat baik. Baik itu dari keluarganya atau dari oknum advokatnya, yang barangkali berpikir ini kasus kalau damai, perkaranya kan berhenti. Kalau perkara ini berhenti, ya artinya saya sebagai advokat, stop dong salary saya, gitu kan. Nah, mungkin, sekali lagi ini oknum barangkali yang tidak punya prinsip yang sama dengan kita untuk memediasi. Yang kedua, faktor penghambat selain faktor itu ya tidak ada etiket baik para pihak, kemudian adanya oknum tadi. Yang ketiga, faktor lain ini para mediator dalam memediasi hanya menggunakan satu metode pendekatan. Ini yang sering kali salah dalam proses bermediasi. Seorang mediator melakukan satu pendekatan terhadap seluruh kasus. Padahal perlu pendekatan-pendekatan yang sesuaikan dengan kultur orang yang kita mediasi. Katakan saja, misalnya yang kita mediasi ini orang Jawa, kemudian yang menggugat ini orang Jawa juga, lakukanlah pendekatan-pendekatan kedaerahan. Kemudian, ini metode yang ini tidak berhasil, ya gunakan pendekatan-pendekatan religi. Nah, kesalahan yang paling sering kita temukan itu adalah seorang mediator hanya menggunakan satu konsep penyelesaian. Padahal mungkin konsep yuridis, ini nggak main dalam mediasi gitu kan. Ya, jadi kita harus lakukan upaya-upaya pendekatan-pendekatan dengan menyesuaikan dengan culture dari suatu daerah tersebut. Pendekatan religi mestinya. Ini katakan, ini pengalaman saya ada orang yang beragama Kristen, dia menggugat. Saya ini penyelesaiannya dengan cara pendekatan religi. Waktu itu ada seorang pasien hamil. Padahal 3 tahun yang lalu dia datang ke seorang dokter SPOG, dia minta dipotong, diikat gitu kan, disterilkan. Ternyata oleh dokternya diikat katanya. Nah, itu tidak bisa hamil. Ternyata setelah 3 tahun hamil si pasien ini. Kemudian dia tidak terima akan kehamilannya dan meminta dokter SPOG tersebut untuk menggugurkan kandungannya. Ya, dokternya telepon saya, Pak Mahli, saya kok diminta untuk mengaborsi. Ini pasien saya 3 tahun yang lalu. Kemudian saya ditunjuk mediasi oleh si dokter tersebut. Baik, dok, tolong tanda tangani penunjukan ibu sebagai seorang mediator, saya sebagai seorang mediator. Kemudian saya mendatangi pasien tersebut. Kebetulan pasien tersebut juga udah sewa advokat, mau menggugat dokter yang dulu katanya menjamin dia tidak hamil lagi. Nah, setelah kita lakukan pendekatan, Bu, mohon maaf, ibu ini kebetulan beragama Katolik. Saya konsul dengan tokoh Katolik yang ada, pendeta, Pak, saya mau tanya, dalam agama Katolik itu boleh nggak melakukan aborsi? Itu nggak boleh, Pak, kata dia. Dalam agama Islam itu kan disebut haram. Itu nggak boleh sama sekali dalam agama Katolik. Saya selesaikan kasus ini dengan pendekatan religi. Saya minta izin sama advokatnya. Ini yang sering juga faktor penyebabnya, Pak Halim. Kita seringkali dihalang-halangi oleh oknum advokat ketika kita ingin berbicara langsung dengan si pasien. Padahal poinnya adalah si pasien itu sendiri.
Bu, dokter ini kan sudah berupaya maksimal. Saya juga konsul ke organisasi POGI, dokter Pribakti. Dok, saya mau tanya, orang yang diikat rahimnya itu masih ada nggak potensi bisa hamil? Sebentar Pak Mahli, saya carikan literaturnya. Dicarikanlah, akhirnya ketemu. Wah, saya bilang ini tidak ada janji hasil. Saya jelaskan. Nah, ini dalam teori eknemok, seorang mediator dituntut untuk memiliki kemampuan menjelaskan, mengedukasi si pasien dengan bukti-bukti. Bu, tidak ada jaminan bahwa orang ini buktinya. Kita edukasi si pasiennya, kita lakukan lagi dengan pendekatan-pendekatan religi. Bu, mohon maaf, Ibu agamanya apa? Saya Katolik, kata dia. Bu, setahu saya dalam agama Katolik itu menggugurkan itu nggak boleh. Dan dokternya juga nggak ada niat kok Ibu hamil lagi. Ya siapa? Kalau ini bukan kehendak dokter untuk hamil dan juga bukan kehendak Ibu untuk hamil, ya berarti ini anak yang ada di dalam kandungan Ibu ini kehendak siapa? Kita ajak dia untuk pendekatan-pendekatan religi. Ibu percaya adanya Tuhan kan dalam hidup ini? Tuhan punya kehendak kan? Nah, kalau Ibu nggak berkehendak, dokternya juga nggak berkehendak, ya bisa jadi ini anak kehendak Tuhan. Saya lakukan pendekatan-pendekatan seperti itu. Alhamdulillah ini Ibu. Tapi nanti bagaimana kalau hamil? Bagaimana biaya persalinan? Saya ngomong lagi dengan dokter. Dok, bisa nggak bantu diselesaikan nanti pada saat dia persalinan tidak usah dipungut. Iya deh Pak Mahli, daripada nanti rame-rame di koran, saya tolong dia nanti persalinannya. Alhamdulillah ini jadi win-win solution. Nah ini salah satu bukti. Beberapa alasan, banyak alasan sebenarnya jadi faktor penyebab ya Pak Halim. Nanti boleh diskusi di kantor ya, karena ini banyak pertanyaan dan waktu sangat terbatas. Dr. Andre, ya alhamdulillah kita sama-sama satu alumni di ICT ya. Bagaimana mensosialisasikan mediasi kepada APH, aparat penegak hukum dan masyarakat? Ya ini menjadi tugas kita bersama. Kita harus memiliki semangat yang sama untuk mensosialisasikan. Yang pertama itu harus dari kita dulu. Kita tidak mau mengakui bahwa ini kan yang jadi persoalan, kita juga mau dibawa-bawa ke kantor polisi. Pernah satu kasus yang saya tadi, kasus yang tadi saya contohkan, ada seorang pasien yang shock anafilaktik, yang lapor ke Polda, ya kan? Itu polisinya datang ke salah satu rumah sakit itu, dan saya ada di situ. Mohon maaf Pak, ini kasus lex spesialis, saya bilang. Saya mediator, dan saya ditunjuk oleh para pihak. Mohon berkenan saya selesaikan dulu lebih dahulu melalui mediasi. Bapak boleh ikut bermediasi. Tadi di foto itu ada polisinya. Nah, beri penjelasan bahwa ini saya selesaikan dulu melalui mediasi. Apa dasarnya? Ya kita sebutkan pasal 29. Pasal 29 kan kata-katanya harus. Ya saya mohon izin, Bapak boleh ikut bermediasi. Alhamdulillah ini selesai dengan mediasi. Syukur bapaknya nggak meninggal ya kemarin yang shock anafilaktik itu. Kalau meninggal repotnya luar biasa. Ya konsul ini perawat ke profesor-profesor, Prof ini mau konsul, Bu bener nggak dikasih diazepam shock anafilaktik? Nggak bener itu. Ini kan profesornya juga menyalahkan. Masa kok shock anafilaktik dikasih diazepam, gitu kan? Nah ini Profnya bilang itu salah. Ini kan yang juga alhamdulillah ini selesai. Jadi kita butuh kesamaan dulu, semangat ingin mensosialisasikan mediasi ini. Yang pertama tentu sering kita lakukan sosialisasi seminar-seminar terbuka seperti ini. Seperti yang pernah kami lakukan seminar di Makassar di USU dengan Dr. Binsar. Ya, waktu itu saya dengan Dr. Binsar ini sama-sama sebagai narasumber di USU. Ya, Pak Binsar saat itu kita sama-sama narasumber. Saya minta kepada panitia waktu itu tolong saya bilang ajak direktur Reskrimnya yang juga menjadi narasumber. Saya minta saya duluan yang berbicara sebelum Reskrimnya yang berbicara. Saat itu alhamdulillah panitia men-setting dalam acara seminar di USU. Saya minta saya yang duluan berbicara sebelum Reskrim itu berbicara. Alhamdulillah panitia memberi kesempatan saya yang berbicara pertama. Ya harapan saya ya melalui sosialisasi saya duluan, APH memiliki pemahaman bahwa malpraktik itu
perdata gitu. Ini mediasi. Ya, itu yang tentunya strategi juga. Ketika kita melakukan seminar, ajaklah seminar itu bersama-sama dengan aparat penegak hukum. Supaya, ya tapi di setting yang berbicara duluan itu jangan mereka. Kita duluan yang berbicara. Ya, sehingga ya kalau nanti ada terjadi perbedaan pendapat, hal yang wajar, ya diskusilah. Ya, masing-masing melakukan rujukan apa yang mendasarinya. Ya, tentu ini yang cara-cara yang mudah, ya seminar bersama, seminar terbuka dengan aparat penegak hukum itu sendiri, dan mensosialisasikan kepada sejawat bahwa ini harus dimediasi, harus mediasi, karena tidak ada unsur mensria bagi seorang dokter maupun dokter gigi. Dan kita ini tidak ada janji hasil, ya itu yang tentunya semakin sering kita lakukan sosialisasi tersebut, dan membuat sebuah regulasi seperti yang ada di, saya lupa ini, di daerah seberang Bali itu apa namanya ya, yang orang pariwisata itu, ada daerah. Pak, saya belum pernah ke sana, jadi saya nggak tahu tuh Pak Wali. Nusa Penida ada bukan? Nusa Penida. Lombok. Lombok. Ya. Apa dok di situ saya? Iya, di Lombok itu ada perda mediasi. Ada perdanya, mediasi itu diperdakan. Setiap sengketa kelalaian tenaga medis itu mediasi. Nah, jadi kita buat sebuah regulasi yang banyak masing-masing daerah berupa perda. Ada kearifan lokal yang didasari pelaksanaan dari amanat Undang-Undang 29 tadi. Boleh itu menjadi hak inisiatif dari pemerintah, bisa juga hak inisiatif dari dewan. Ayo rame-rame kita bikin perda tentang mediasi di daerah masing-masing. Sip, betul. Nah, dengan adanya perda ini kan menjadi landasan dasar kita. Ini dilakukan semuanya di Indonesia. Maka menjadi, ya paling tidak memulailah kita seperti itu. Ya, Dr. Binsar, ya, KNKSA tertinggal ada asas, ada 4 dari 1 prinsip. Res ipsa liquidator. Prinsip hukum yang berlaku universal dari 4 prinsip hukum, salah satunya adalah res ipsa liquidator. Ketika fakta telah berbicara, hakim tidak perlu, pasien tidak perlu membuktikannya. Sistem hukum di Indonesia, barang siapa mendalilkan suatu perkara, maka dia wajib untuk membuktikannya. Nah, ketika kasus KNKSA yang tertinggal, ini sebenarnya itu adalah alat bukti gitu kan, dengan dasar liquidator tadi. Hanya saja ya barangkali karena pasiennya nggak punya advokat untuk mengargumentasikan bahwa itu adalah sebuah alat bukti yang memang adanya sebuah kelalaian. Kasus KNKSA yang tertinggal yang saya tangani kebetulan tidak menimbulkan kerugian. Tadi kan 4 unsur 1365 ini syarat-syarat malpraktek harus terpenuhi keempat-empatnya. Ya, ada damage, ada kerugian. Sekarang ketika KNKSA itu tertinggal, ada nggak kerugian buat si pasien? Kalau nggak ada kerugian ya unsurnya nggak terpenuhi. Hakim wajib memutuskan bebas. Pasien boleh menggugat. Jadi putusannya bebas seperti yang Dr. Binsar sampaikan. Ya saya kira majelis hakim sudah memutuskan dengan benar. Kemudian Dr. Anggra ini, saya lupa tadi pertanyaannya Pak Ketum. Dr. Anggra ini. Bu Anggra ini di kolom chat menanyakan izin bertanya, secara real di lapangan, apa keunggulan dan kelemahan mediasi dan siapa yang seharusnya mengajukan mediasi? Apa keunggulan dan kelemahan mediasi? Keunggulan mediasi, tadi betul apa yang Dr. Andri sampaikan, keunggulannya sangat banyak sekali. Ketika kita menempuh upaya mediasi, yang pertama mediasi efektif waktu. Dengan bermediasi, bisa selesai 2 hari, bisa selesai 3 hari, bisa selesai sehari. Bisa selesai 1 minggu, bisa selesai 1 bulan. Ya, efektif waktu. Yang kedua, efisiensi pembiayaan. Dengan bermediasi tidak harus membayar. Seringkali saya ketemu kasus tidak perlu membayar. Pak Mahli, saya cuma ingin minta maaf kok. Perawat itu sombong banget, merasa benar terus. Oh ya,
minta maaf aja yang diinginkan. Ya, saya pengen dia minta maaf saja. Jadi mediasi tidak harus membayar sejumlah uang. Banyak yang saya tempuh begitu. Pentingnya mengedukasi pasien tadi. Artinya, yang diinginkan cuma minta maaf. Iya. Nah, sehingga ini sangat menguntungkan. Win-win solution dua belah pihak. Ya, pasti keunggulannya efektif waktu, pembiayaan, nama baik tidak tercemar. Seringkali kan pasien ini suka sekali keluar-keluar di media sosial. Ini tenaga medis sudah dihakimi sebelum proses peradilan. Media massa sudah ramai banget menulis, dokter itu malpraktek gitu kan. Jadi ketika bermediasi, ya ini akan mudah. Kelemahannya kalau kita menempuh jalur litigasi, kita menang pada pengadilan tingkat pertama. Pasiennya gugat lagi, banding gitu kan. Berapa waktu selesainya? Nggak tahu kan. Menang di tingkat banding, nanti kasasi sampai ke MK. Dia bisa bertahun-tahun, 5 tahun, bahkan bisa sampai dengan 7-10 tahun baru perkaranya selesai. Ya, jadi saya kira mediasi ini adalah pilihan yang sangat tepat dalam sengketa malpraktik ini. Bagi kedua belah pihak, bagi pasien, kan tadi bagaimana membuktikan kelalaian atau kesalahan seorang dokter, itu sangat sulit sekali buat si pasien yang awam terhadap itu kan. Ya pasien sendiri susah membuktikan kelalaian itu, sehingga win-win solusinya ya mediasi. Kemudian siapa yang duluan mengajukan mediasi? Bisa salah satu, bisa dokternya, bisa keluarga pasien meminta kepada mediator. Mediasi ini bisa di luar pengadilan, bisa di dalam pengadilan. Kebanyakan mediasi itu saya selesaikan justru di meja makan, ya di luar pengadilan. Ada kasus yang saya selesaikan di kantor pengadilan. Ini selain ruang mediasi yang disediakan kantor pengadilan tidak representatif, ya di ruang pengadilan itu wajib ada ruang mediasi. Ya ketika perkara dilimpahkan ke saya saat itu, Pak Mahli, ini ada pelimpahan perkara, para pihak menunjuk Bapak sebagai mediator penyelesaian sengketa. Baik, kita menerima berkas perkara dari pengadilan, kita terima. Bapak boleh menggunakan ruang mediasi yang ada pada ruang pengadilan. Kita gunakan. 1 kali saja saya pakai di situ, karena ruangannya tidak representatif, mejanya tidak sesuai dengan meja yang saya inginkan. Ada meja yang harusnya standar mediasi. Meja sudut lancip dengan meja bundar, itu juga berbeda. Ada beberapa standar-standar yang seyogianya jangan menggunakan meja segi 4, mejanya lebih bagus yang bundar, di mana posisi duduk. Ini juga bagian dari strategi mediasi yang harus dikuasai oleh seorang mediator. Kapan waktunya? Nah, apa senjatanya? Ya ini yang juga harus dipahami. Adanya kaukus yang harus dipahami oleh seorang mediator, karena jantungnya mediasi itu adalah kaukus. Jadi seperti itu, bisa dokternya, bisa pasiennya, seperti itu Bu. Yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mahli. Ya, ini kalau seorang mediator dengan jam terbang yang cukup banyak, memang penjelasannya menjadi sangat implementatif ya, dan menjadi tambahan ilmu kita pada malam hari ini. Nah, banyak pertanyaan, banyak respon, tapi kita harus konsekuen dengan waktu ya Pak Mahli. Kita sampai jam 21, ini sudah lewat 5 menit. Bapak Ibu sekalian, penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi merupakan salah satu bagian dari restoratif justice. Kalau kita membaca buku Prof. Marjono, restoratif justice ini adalah suatu proses justice healing sebenarnya. Tadi kalau disampaikan Pak Mahli, Dr. Binsar, Pak Halim, dan rekan-rekan sekalian, sengketa atau konflik yang terjadi di tengah masyarakat yang selalu diselesaikan dengan jalur pidana, itu merusak tatanan sebenarnya. Padahal tadi kita tahu banyak kearifan-kearifan lokal yang sebenarnya sejalan dengan undang-undang dengan prinsip ultimum remedium tadi disampaikan oleh Pak Mahli. Bahkan kita harus ingat di Undang-Undang Dasar kita disebutkan di pasal 18B ayat 2, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dan kita tahu negara kita begitu kaya dengan kearifan lokal. Di Papua ada yang disebut dengan bakar batu,
kemudian di Aceh ada yang disebut dengan perangkat gampong, di Minangkabau ada yang disebut adat Salingka Nagari, di Banjar ada yang disebut adat Badamai. Jadi banyak sekali kearifan-kearifan lokal yang sejalan dengan ultimum remedium dengan penyelesaian melalui jalur mediasi. Jadi luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Mahli. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, pertanyaan begitu banyak, namun kita konsisten dengan waktu. Dan sebenarnya ini kelas literasi hukum kesehatan menjadi pemantik trigger Bapak Ibu sekalian untuk bisa bergabung di Kongres Nasional 5 MHKI tanggal 2 sampai 4 Desember 2021. Sebelumnya beri kita aplaus ke Pak Mahli atas paparan malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Mahli atas paparannya, 60 menit paparan Pak Mahli, diskusi, tapi ilmu yang diberikan luar biasa banyak. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Izin kami tutup kelas literasi hukum kesehatan pada hari keempat dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa untuk kelas literasi hari kelima besok. Selalu jaga kesehatan. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Dok. Terima kasih Pak Mahli. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Mana Dokter Diego mana tadi? Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Dokter Halim merebut saya ini. Harusnya bersambung nih. Ya, padahal mau belajar banyak dari Pak Mahli. Iya. Kalau yang dulu yang sebelumnya. Baru bisa right hand, udah ditutup nih. Iya, itu ada kantongnya reaction itu right hand-nya tuh. Kalau nggak bisa right left aja. Waduh, ini begitu ya. Dokter Hadi ke Surabaya yuk, biar ketemuan nih. Lihat dulu nih. Dokter Diego Surabaya. Ya nih berusaha bisa ke Surabaya. Kalau habis di Semarang nggak sampai ketemu kita. Kalau Dokter Diego pasti ke Surabaya. Saya hari ini vaksin kelima itu. Mana Om? kan ketemu ibunya. Ya, akhirnya begitu Om. Mudah-mudahan bisa berangkat. Jun udah pasti berangkat ya? Udah ganti pesawat. Asik. Saya belum beli pesawat nih, masih. Tapi sudah dikasih surat mandat sama Pak Mahli. Biar legal kan. Bagusnya harus belajar. Kalau Dokter Halim kalau jam 9 belum apa-apa, jam 2 harusnya. Jam 2 dia baru melek, Pak. Baru melek ya? Baru melek yang kedua, Pak. Dia sambung. Melek jilid 2 ya, jilid 2. Baterainya litium dia, Pak. Baterainya litium. Ini kita kebiasaan di Polkom ya.